أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Al-Hadits. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan adalah jalan kemenangan. Keimanan dan ketakwaan adalah jalan keberuntungan, dan tidak ada sebaik-baik perbekalan melebihi perbekalan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tanpa keimanan kepadanya, maka tidak mungkin kita mampu dimasukkan oleh Allah Subhanahu, dan maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga,
pasti Allah selalu menggandengkan antara beriman dan melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amal saleh, sesungguhnya bagi mereka surga yang di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah orang-orang penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka adalah orang-orang yang akan kekal di dalamnya. Dan juga di dalam ayat yang lain bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di dunia ini tentunya kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, yarah, dia akan melihatnya. Begitu pula kebalikannya, barang siapa yang dia melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka juga dia akan melihat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari kita yang hidup di dunia ini kecuali kita memiliki kesalahan. Tidak ada di dunia ini manusia yang hidup kecuali dia pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali dia pernah melakukan keburukan-keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik mereka yang melakukan perbuatan buruk tersebut at-tawwabun, adalah mereka yang mau bertobat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang jujur. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semoga dengan pertaubatan kalian tersebut Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, manusia yang Allah jaga daripada maksiat, manusia yang Allah jaga daripada perbuatan buruk, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru." Wahai umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Fa inni atubu ilallah fi yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah maksum, telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan, bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali, bagaimana dengan kita manusia yang penuh dengan perbuatan dosa? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menuliskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin syarat agar seseorang itu diterima pertaubatannya. Yang pertama kata beliau, ayyaqli'a anil maksiyah. Hendaknya seseorang yang bertaubat untuk menutup dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat.
menutup dirinya daripada jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, ayyandama ala fi'liha, hendaknya dia merasa merasa menyesal atas perbuatan yang dia lakukan daripada maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga kata beliau, ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan, hendaknya dia berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut selamanya. Kemudian beliau menambahkan yang keempat, apabila perbuatan dosa kita adalah berkaitan dengan manusia, beliau mengatakan ayyabra'a an haqqi min haqqi sahibihi, hendaknya seseorang tersebut melepaskan dirinya, membebaskan dirinya dari hak-hak saudaranya. Apabila dia pernah mengambil harta saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikan harta tersebut. Apabila dia pernah memfitnah sahabatnya, maka hendaknya dia meminta maaf atasnya. Apabila dia pernah menggibahnya, untuk mendatangi sahabatnya tersebut dan minta penghalalan kepadanya sebelum kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan pertobatan hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilai." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan pertaubatan hambanya ketika hamba tersebut ingin bertaubat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pertobatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka seluas-luasnya kepada hambanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musi'al lail, kepada mereka yang melakukan pertaubatan, kepada mereka yang melakukan dosa-dosa di malam hari, hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah barat, yaitu hari kiamat. Bahkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima pertaubatan hambanya selama nyawanya belum berada di tenggorokannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bayangkan hari ini, dosa tidak seperti dengan dosa yang kita lakukan di dahulu-dahulu. Hari ini dosa yang kita lakukan bahkan masuk ke dalam rumah-rumah kita, bahkan masuk ke dalam masjid-masjid kita, melalui apa yang dinamakan dengan handphone. Terkadang kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada jalan lain pengampunan dari Allah kecuali kita bertaubat kepadanya. Ingat, seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hambanya walaupun dia melakukan dosa berulang kali. Ketika dia melakukan dosa, maka hendaknya dia bertaubat selama nyawanya belum berada di tenggorokannya, karena Allah terus menerima taubat hambanya. Karena kalau kita mengatakan saya tidak lagi melakukan dosa, tidak mungkin. Karena Nabi kita telah mengatakan seluruh anak cucu Adam pasti akan melakukan dosa. Akan tetapi sebaik-baik daripada mereka yang melakukan dosa, at-tawwabun, adalah mereka yang mau bertobat. Berkata para ulama, salah satu keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tariqu ila mahabbatillah, adalah jalan untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, at-taubatu tariqun ilal jannah. Taubat itu adalah jalan menuju surga.
jalan tercepat dan jalan yang paling aman akan mengantarkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang mereka bertaubat dan melakukan amal saleh dan juga beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan yang terakhir, yang ketiga, keutamaan daripada orang-orang yang bertaubat, bahwasanya pertaubatannya tersebut adalah shadaqatun yubaddilullahu sayyi'atihi hasanat. Bahwasanya taubat itu adalah sedekah yang Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang-orang yang mereka melakukan pertobatan dan mereka beriman, melakukan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita, karena selayaknya tidak ada yang tidak mungkin kecuali apa yang Allah inginkan. Segala apa yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan. Kalau kita tidak bertaubat hari ini, maka kelak kita akan dihisab atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat.